Oke, jadi kali ini kita bahas ikan apa aja ya Coko ya. Walaupun sebenarnya stok saya ini habis-habisan teman-teman. Jadi ya kita tetap coba ya sharing-sharing. Terus ini ada kedatangan ikan 3 kantong saja, nggak usah banyak-banyak ya. Pantau terus di sini ya teman-teman ya. Oke, ini agak berisik teman-teman karena di pinggir jalan persis ya. Ini ada Manfish Platinum tuh. Manfish Platinum ya, ukurannya kecil. Terus ada gupi-gupi, gupi cendolan atau rijekan tetap saya adain ya teman-teman ya. Ya walaupun ini agak kincup teman-teman karena musimnya ini aneh ya. Nih ada lobster-lobsteran. Jadi ada lobster, gupi dan manfish. Oh ya, karena musimnya aneh. Karena saat ini sangat terik banget ya cuacanya. Lalu nanti sore atau malam hujan deras dan dingin. Jadi itu membuat ikan gampang sakit ya, terutama gapi itu kelihatan banget di kincup atau apa ya bahasa yang gampang, siripnya tuh agak nggak lebar gitu ya, menyempit. Jadi stok-stok beberapa banyak yang gupi ya, karena gupi ini permintaannya cukup bagus dan awet ya kalau di tempat saya. Jadi ikan aquascape yang saya stok ya yang umum, yang biasa dibeli dan yang gampang. Oke, dari pertama ini bluegrass, tinggal 2 pasang. Jadi nanti bisa restock lagi saya nanti. Cakep ya. Terus ini albino koi, tapi uniknya nih merahnya ya, nggak tebel. Tapi matanya benar-benar merah. Tinggal sepasang, nanti bisa di restock lagi. Karena saya tuh enak ya, peternak-peternak di sekitar saya banyak dan mereka memberi saya barang dulu, nggak langsung bayar, nggak masalah. Jadi enaknya seperti itu ya. Lalu ini PRTDE tapi ya menurut saya kurang bagus ya, cukup lah untuk pemula-pemula yang ingin memulai gapi yang murah-murah ya. Lalu ada Red Moscow ya, gupi Red Moscow, terus ada Corydoras palliatus. Lalu ada gupi, ini gupi black kecampur apa nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi memang kondisi jantannya sobek-sobek. Tuh, tapi bagus loh ini lihat nih. Tuh. Sebentar ya, blur nih teman-teman. Bagus nih jantannya tuh. Blur ini teman-teman. Terus ada HB Ride. Terus ini ada neon api dengan palmeri. Palmerinya tuh yang black body. Biasanya palmerinya tuh bergaris ya. Tapi ini saya dapatnya yang hitam badannya. Lalu ada zebra Hong Kong golden. Ini sedikit-sedikit ya teman-teman ya stok saya. Karena gimana ya, kalau banyak-banyak tuh takut mati, takut terserang penyakit, takut lama nggak laku gitu teman-teman. Jadi stok saya tuh sedikit-sedikit ya, masuk paling 30-50 ekor untuk jenis-jenis seperti ini ya, zebra, tetra, danio, rasbora. Wong ini aja sedikit belum laku gitu loh teman-teman ya. Yang laku ya rata-rata gapi ya. Nah, ada kodok-kodokan ya. African cloud apa susah ya, frog. Ya itulah intinya ya tuh. Ada yang albino tuh tinggal 1 teman-teman di pojokan sana. Lalu ada rasbora trinelea apa kita sebut seri gunting ya di sini ya tuh. Karena siripnya begini. Oh, lalu ini golden, tapi goldennya kurang bagus menurut saya dan ini saya jual murah.
Ya walaupun kemix ya, untuk pemula-pemula pasti suka teman-teman. Karena kalau golden yang bagus kan cukup mahal, tapi ini goldennya kurang ya. Lalu ada apa ini HP? Saya lupa ini teman-teman jenisnya, bisa komen-komen. Terus ini ada Corydoras albino. Ya ada glovis ya. Glovis itu harus ada ya untuk zaman sekarang, untuk seller toko itu pasti harus ada karena yang minta cukup banyak ya. Terus di sini ada Puntius denisoni, ada Rainbow Posemani, yang SB juga ada ini. Terus Kongo Tetra ya. Maaf sedikit batuk dan pilek ya, karena wah cuacanya sangat bikin sakit teman-teman sebenarnya. Terus ini ada Polar Platinum ya, yang tapi jelek, panjang banget teman-teman, nggak bantet. Salah order saya teman-teman. Oh ya, saya aklimasi dulu teman-teman, saya lupa ya. Kita aklimasi dulu, ya teman-teman. Dan kita lanjut ke Rainbow Peacock. Terus ini ada tanaman anubias ya. Jadi saya belum sempat untuk planting atau ngasih batu ya. Anubiasnya saya ambangin aja. Terus ini ada Danio Slayer teman-teman, tuh cantik ya. Kemarin hijaunya banyak, ini tinggal sedikit karena hijau itu favorit ya. Lalu ini ada neon yang habis terserang penyakit BS. Tuh lihat, kelihatan dikit ya teman-teman ya. Nah, sudah saya obati, kasih garam, beberapa ada mati. Nah kalau ada yang lemes-lemes udah minggir-minggir gini, langsung ambil buang ya, atau dimakanin ikan atau lobster kalau saya, karena nggak terselamatkan. Takutnya yang miring-miring ini malah bikin tambah parah ya nanti ya ikan-ikan lain. Ini sudah agak sembuh teman-teman. Terus ini ada pelati-pelati lah ya, pelati-pelati tinggal sedikit juga. Lalu ada Rumi Tetra atau Red Nose. Nah ini 2 bulan aman teman-teman, nggak pernah dapat bad spot atau masalah atau fin root, body root ya. Ini termasuk awet, saya keep Red Nose. Nah di sini ada favorit ya, karena di tempat lain susah ya. Jadi saya ini dapat pelanggan dari luar kota yang mungkin 1-2 jam dari sini. Jadi ini adalah Rasbora Galaxy. Dan murah teman-teman, saya jual cukup murah. Sudah barangnya langka, tapi murah ya, karena saya mengantisipasi orang-orang yang jauh teman-teman. Kasihan mereka jauh-jauh ke sini ya. Saya pikirannya saya murahin aja ya, karena effortnya berlebih. Cukup favorit untuk Rasbora Galaxy ya teman-teman ya. Ikan ini cukup langka. Coba komen-komen teman-teman, di tempat kalian cukup langka atau banyak ya. Lalu ada apalagi nih. Nah ini Columbia Tetra, ini ikan recommended saya yang paling gampang untuk jenis tetra. Ini sangat buakoh teman-teman, sangat kuat. Ya bentuknya seperti bawal ya, seperti ikan piranha juga kalau sudah agak besar. Dan ikan ini sebenarnya friendly, hampir mirip-mirip black tetra untuk sifatnya ya. Terus ini ada sepat madu, sepat rosby itu tinggal berapa. Ini ada banyak alga ya, jangan salfok dengan alganya. Nah ini ada Danio. Nah ini katanya Danio asli itu yang ini ya teman-teman ya, yang hitam garis ini. Katanya ya, saya belum riset, belum tahu. Dan ini cukup cantik loh teman-teman, eksotik banget, lihat. Nah kalau yang ini sudah diwarnai ya, atau dimutasi genetik yang oranye, hijau, kuning. Dan ikan Danio ini cukup aktif
dan kuat ya. Kalau menurut saya tuh kuat. Nah, lalu di sini tuh ada pelatih Sanke, tapi tinggal beberapa ekor ya. Tinggal dikit ya. Ya, terus ada cupang-cupang. Tinggal dikit juga. Nah, di sini saya tadi order neon tetra. Kenapa saya order lagi? Karena mengantisipasi yang itu mati ya teman-teman ya. Karena neon tetra ini cukup permintaan cukup bagus ya. Mesti ada yang tanyain. Terus sini ada gapi lagi red lace. Ini nggak pakai filter teman-teman. Tapi sehat-sehat malahan. Ini apa ini nggak tahu, ini frame D tapi kecampur. Terus ini apa nih, MSSBT kan. Tapi ini backgroundnya kurang hitam ya. Harusnya hitam teman-teman. Ini yellow sunset mana nih? Tinggal jantannya tinggal satu lagi. Atau medusa saya lupa ya. Nah terus tadi Cana, ada Cana YS yang saya order. Katanya Cana mau rame lagi ya teman-teman ya, nggak tahu juga. Terus ini ada Memphis Muki. Nah terus ini ada Cana Pulcra ya, tinggal 3 ekor. Terus Cana Asiatica WS ya, wet spot. Lalu ini Astewarti ya, nanti saya unboxing, pas buka saya liatin. Terus ini Blue Pinoy Memphis. Nah, jadi itu stok-stok di dalam ya teman-teman ya, karena gimana ya, ikan tuh susah ya zaman sekarang tuh, permintaan tuh cukup nggak kayak dulu ya. Dulu ikan aquascape, ikan-ikan yang belum bermutasi genetik itu sangat laku. Kalau zaman sekarang kan kemasukan glowfish dan neo, bahkan cupang dan Memphis pun sudah ada yang di glowfishkan ya. Jadi susah ya, ikan-ikan yang base-nya original tuh sekarang susah. Makanya neon tuh masih laku ya, karena warnanya biru menarik. Gapi-gapi ya jenis-jenisnya banyak banget. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada pembeli, ini ada neon tetra. Nah, agak pucat karena ikannya baru masuk. Lalu YS, Cana YS, semoga aman ya. Karena YS tuh gampang wet spot. Tewarti teman-teman, cantik ya. Ikan ini cukup rare di sini dan agak susah. Jadi ya cukup mahal saya dapat. Lalu kita masuk ke dalam ya, karena ini layoutnya sudah berubah ya dari video-video sebelumnya. Layout tokonya itu sudah berubah. Di sini ada pelatih blood red. Pelatih blood red teman-teman, ini cukup rare juga. Apalagi yang red kauli ya, firecracker, wah susah juga namanya. Itu cukup susah. Tapi untuk pemeliharaan mudah teman-teman. Nah ini budak lagi. Udah saya kuras nih. Kosong. Ini ada HB white. Nanti mau saya pindah ke depan sini ya. Ya terus ini keprek sirip kuning. Ini juga mau saya pindah nanti ke depan situ. Jadi nanti nggak, kemungkinan konsep di sini tuh tokonya adalah aquascape yang simple, karena nanti diisi ikan gampang gitu teman-teman ya. Jadi kita display ikan, kita display aquascape yang simple saja. Kalau seperti ini cukup rimbun ya, mungkin simple-simple. Ini cukup rimbun, susah juga. Kemungkinan seperti ini teman-teman nanti. Simple aja ya untuk layout, seger-seger hijau untuk konten jadi lebih asyik ya. Ya ini stok-stok akuarium saya. Nah di sini nggak tahu, ini ada rak kosong, nanti mungkin kalau ada dana atau dari YouTube bisa buat ya. Jadi teman-teman ya,
minta supportnya dikasih like, hype ya, hype ya, untuk support saya agar naik ya video saya, biar saya semangat mengonten tentang aquascape, tentang akuarium, tentang ikan ya, tentang tanaman, tentang toko-toko seperti apa. Kalian bisa komen-komen, tanya-tanya apa ya, karena sekarang komunitas aquascape itu sudah sempit ya, nggak luas kayak dulu. Komunitas aquascape sangat apa ya namanya, banyak dan tertata, jadi ada perkumpulannya, ada rapatnya. Tapi sekarang sepertinya nggak ada ya teman-teman ya. Kontes-kontes pun juga jarang. Dulu di tempat saya setahun sekali, setahun 2 kali pernah, tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya, karena memang regenerasinya kurang untuk zaman sekarang. Sepertinya ya buat aquascape udah lihat di TikTok, lihat di YouTube, lihat di Instagram, lihat di Facebook, buat udah gitu aja kan, belajar dari media sosial. Tapi kalau zaman saya dulu harus bertemu dengan suhu-suhu atau master-master ya, agar kita bisa membuat aquascape dengan pengalaman-pengalamannya kita serap ya. Beda kalau sekarang ya teman-teman ya, perkembangan zaman memang semakin canggih, jadi semakin tertutup untuk kita keluar ya, atau bertanya-tanya kepada masternya. Online atau pakai EA aja sudah cukup. Ikan-ikan yang sudah tewas ini saya berikan ke lobster ya, daripada mubazir teman-teman. Itu ada ikan neon yang mati, saya berikan ya. Jadi lobster tuh makanannya ganggang atau tanaman bisa, terus ikan-ikan yang sudah tewas nggak masalah ya. Ya segitu dulu teman-temanku untuk video ini ya, tentang perikanan ini. Stok-stoknya mungkin teman-teman terinspirasi dari apanya, atau dari stoknya atau dari tatanannya ya, monggo bisa like atau komen-komen atau subscribe kalau memang channel ini setipe dengan Anda. Dan terima kasih, salam basa-basa.